Oke, siapa aja yang terlambat ini? Oke. Hmm. Ini masih ada 2 orang yang belum kelihatan. Baik, udah saya catat yang terlambat. Saya admit all dulu. Oke, pertemuan pekan ini kita masuk ke akuntansi bendahara negara ya, akuntansi BUN, yaitu membahas pembiayaan ya. Teman-teman sudah nonton video semua ya? Saya asumsikan teman-teman sudah nonton. Ada nggak yang teman-teman belum nonton video saya? Sudah nonton semua kan ya? Jadi kalau teman-teman lihat di peraturan perundangan mengenai akuntansi BUN, ya, teman-teman bisa melihat akuntansi BUN itu banyak, ya, terkait dengan pembiayaan. Bahkan di BUN ini ada 3 ya, 3 OAB BUN ya, ada 3 BA BUN, 9901, 9903 dan 9904. Ada 3 BA BUN dan ditangani oleh OAB BUN dari 3 eselon 1 yang berbeda ya. Jadi kita tahu ya ada 9901 dari mana Mbak? Mas? 01 ini apa? Oh, tinggal Mas itu aja ya. Oke. Kalau BA BUN 01 ini apa Mbak? Mas? Saup, Pak. Ya, saup. Saup itu dari mana? Yang siapa jadi OAB BUN-nya? DPR. DPR, betul. Sudistira ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Mbak. Mbak Iska. Apa Mbak? Tadi BA BUN ada 3, yang 9901 di SAUP. OAB BUN-nya adalah di JPPR. Kemudian apa lagi? Yang kedua apa? Apa namanya? SAIP, SAIP. Nah, SAIP. SAIP. Betul, itu 9903 ya. Dan yang terakhir Mas Agus Krisna. Yang terakhir SAPPP, Pak. APPP ini apa? SAPPP itu Iya. Apa Mas? DJPB, Pak. Ya DJPB. Apa? SAPPP itu kepanjangan dari apa? Oh, panjangannya, Pak. Itu sistem akuntansi pelaporan keuangan pengelola pemberian pinjaman, Pak.
Ya, pengelolaan pemberian pinjaman ya. Ya. Kan namanya pengelolaan pemberian pinjaman. Dulu sempat namanya penerusan pinjaman pemerintah. Sekarang namanya pengelolaan pemberian pinjaman. Oke. Ini bukannya tadi Mbak Inggar, kenapa baru masuk lagi ya Mbak Inggar? Mbak Inggar tadi sudah masuk belum sih? Kan cuma 29. Ada yang lebih ya? Izin Pak, Inggar Iya? tadi koneksi Pak. Oh, Konfigurasinya betul, tadi. betul. Oke. Kalau udah masuk semua, saya disable waiting room. Oke, bisa Anda bayangkan cakupan akuntansi pembiayaan kan banyak ya, dari macam-macam eselon 1 dengan tugas fungsi yang berbeda. Ya, tentu saja ini sangat complicated ya. Oke, dari sini kita melihat bahwasanya pembiayaan itu memiliki porsi yang sangat besar di dalam APBN karena dia yang akan menentukan apakah APBN kita itu nanti bisa menghasilkan, ya, bisa tertutup defisitnya, bisa menghasilkan silpa atau justru masih defisit lagi, masih defisit kas. Artinya kita mengalami shortage. Kalau kita mengalami SIKPA, selisih kurang pembiayaan anggaran, kan jadi cash shortage. Ya, tentu saja dalam konteks pengelolaan APBN harusnya kita nggak mungkin dapat SIKPA karena kan silpa itu kan hakikatnya uang, ya. Silpa itu hakikatnya adalah uang yang dihasilkan dari pengeluaran anggaran. Sehingga kalau uangnya negatif, ya harus ditutup dengan utang, gitu kan, gitu. Atau menjual elemen-elemen investasi yang kita miliki supaya dapat uang. Ya. Ini kalau di BUN ini harusnya memang akan bisa positif silpanya karena dia ada aktivitas pembiayaan. Tapi kalau teman-teman baca di laporan keuangan KL, maka itu bisa jadi sebagian besar dari KL itu LRA-nya akan mengalami SIKPA, akan mengalami SIKPA karena dia mengalami defisit anggaran, di mana defisit anggarannya tidak tertutup dengan pembiayaan karena memang KL tidak bisa melakukan pembiayaan, sehingga sudah menjadi sebuah keniscayaan kalau KL itu anggarannya nanti kebanyakan defisit. Kalau Anda lihat di LRA, itu kebanyakan defisit. Ya, ini ya untuk melihat seberapa kompleksitas pembiayaan ini. Tujuannya adalah agar postur APBN kita ini tetap bagus, menghasilkan sisa anggaran berupa silpa. Ya, di defisit kan selalu supaya nggak defisit ditutup dengan pembiayaan. Nah, itu kata lain untuk menghaluskan itu namanya pembiayaan. Kalau dulu di zaman Pak Harto kan namanya penerimaan pembangunan. Padahal hakikatnya penerimaan pembangunan adalah ya utang itu gitu. Nah, kita sekarang nyebutnya pembiayaan karena apa? Karena untuk menutup defisit APBN tidak hanya berasal dari penerbitan utang atau penarikan pinjaman luar negeri, tapi juga berasal dari penjualan investasi, baik investasi permanen maupun investasi non permanen, kayak gitu ya. Maka itu nyebutnya pembiayaan. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat apa sih sebenarnya perbedaan mendasar antara pembiayaan dengan ini, jangan pembiayaan ya, secara terlalu luas. Apa bedanya penerimaan pembiayaan dengan pendapatan? Mas Reza. Kalau penerimaan pembiayaan itu uang yang diterima yang nanti akan keluar lagi, Pak. Kalau pendapatan uang yang masuk ke rekening kas negara. Terus? Kan pembiayaan juga masuk ke rekening kas negara. Tidak harus dikembalikan lagi gitu. Ya, tidak ada konsekuensi untuk dikembalikan. Artinya kalau mau dikembalikan itu karena kesalahan ya, bukan karena sifatnya memang harus dikembalikan ya. Oke, bagus Mas Reza. Jadi penerimaan pembiayaan itu akan pasti berbeda dengan pendapatan. Kalau pendapatan, jadi nyebutnya gampangnya kalau saya sering bilangnya kalau pendapatan itu satu arah, penerimaan pembiayaan itu dua arah. Demikian juga ketika teman-teman membedakan antara belanja dengan pengeluaran pembiayaan. Kalau belanja itu satu arah keluar, kalau pengeluaran pembiayaan dua arah ya. Apakah dia keluar dulu masuk belakangan atau masuk dulu keluar belakangan, kan gitu ya. Jadi yang namanya pengeluaran pembiayaan itu bisa jadi dia memulai dari aktivitas pembiayaan atau dia biasanya sebagai konsekuensi dari adanya penerimaan pembiayaan sebelumnya. Ya, jadi biar nggak muter-muter gitu ya. Ini pengeluaran pembiayaan katanya ini Pak, uang nggak kembali. Tapi kok ini kok kembali? Kembalinya kan dalam bentuk penerimaan pembiayaan kan gitu ya. Karena penerimaan pembiayaan. Jadi gitu ya. Ini yang membedakan dengan pendapatan. Maka kalau teman-teman lihat di neraca itu ketika Anda baca di
bagian neraca dan piutang, itu tidak semua piutang akan menghasilkan pendapatan. Ya, tidak semua konversi piutang itu jadi pendapatan. Karena bisa jadi konversi piutang itu merupakan hasil dari penerimaan pembiayaan. Karena piutang kita berupa piutang pembiayaan ya yang tadi dimasukkan dalam 9904 SAPPP. Oke. Nah, ini kan banyak banget nih, Mbak ya, Mas. Ini kalau di Akum 3 dulu kita dari sampai 3 pertemuan ya karena masing-masing BA Bun satu pertemuan. Tapi karena Akum 3-nya kita wafatkan, kita likuidasi, akhirnya kita bingung nih nyari dari materi BA Bun nih kira-kira yang mau kita sisipkan di Akum 2 yang mana. Akhirnya kita pilih nih, udah akuntansi pembiayaan, tapi kita pilih saja. Kita fokus ke arah satu investasi. Investasi supaya teman-teman bisa membedakan antara investasi permanen dan non permanen. Kemudian antara investasi yang dicatat dengan metode ekuitas ataupun yang dicatat dengan metode cost atau metode biaya. Kemudian apakah investasi itu dicatat ya konsekuensinya nanti dicatat oleh satker pengelola portofolio dan ada satker pengelola dividen karena tugas fungsinya berbeda kan gitu ya. Teman-teman sudah tonton di video saya seperti itu. Kemudian yang kedua pembiayaan yang kita bahas nanti adalah tentang utang. Baik utang berasal dari pinjaman luar negeri maupun dari penerbitan surat utang itu sendiri ya. Tapi nanti kita akan pilih-pilih ya materi yang kira-kira relevan, yang kira-kira cocok untuk kita bahas ya, karena banyak banget ya. Nah, itu ya Mbak, Mas. Bayangkan dari 3 pertemuan di Akum 3 kita padatin ke satu pertemuan. Jadi nggak semuanya kita bahas secara detail. Jadi kita pilih-pilih tadi yang investasi, kan sebenarnya investasi itu macam-macam nih. Tapi kita pilih yang PMN saja, yang penyertaan modal negara. Yang utang, ya kita fokusnya hanya banyakkan nanti fokusnya malah ke penerbitan utang. Karena di pinjaman luar negeri itu ada berkaitan dengan bank charges. Apa bank charges pakai metode bruto atau metode neto, saya lupa ya di video saya jelaskan atau tidak. Tapi selama ini sih kita nggak pernah menyinggung itu. Ya, padahal itu menarik tuh kalau ada pembahasan mengenai bagaimana perlakuan bank charges atas pinjaman yang kita tarik dari donatur kita. Apakah dicatat pakai metode bruto atau pakai metode neto. Tapi selama ini memang nggak pernah kita ujikan di Akum 2, tapi kalau di kelas saya biasanya saya ajarkan. Ya. Saya nggak lupa, di video saya ada nyebut-nyebut itu nggak Mas, di bank charges, tentang bank charges penarikan pinjaman? Nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada ya? Ya. Memang berarti tidak saya jelaskan di situ, biasanya saya bahas di kelas ya. Oke, nanti kita lihat kalau kita ketemu soal seperti itu ya. Oke, nah itu kira-kira ikhtisar materi mengenai akuntansi pembiayaan yang menjadi bahan diskusi kita. Ya. Setelah ini teman-teman kan libur ya, libur sampai akhir tahun ya, sampai tahun depan ya. Jadi kita ketemu tahun depan nih Mas, lama banget ya. Karena Anda liburnya 1 tahun, maka Anda harus kasih tugas banyak nih, gimana? Saya bikin proposal KTTA Pak, udah tahu saya. Anda bikin proposal kan bikin 1 kan? Bikin 1 atau bikin berapa? Siap 1 Pak. Nah, saya harus membaca mereview 25 KTTA. Beratan mana? Ya kan? 25 diantaranya ada teman Anda yang di kelas ini nih, saya yang jadi bimbingan saya nih. Nggak tahu udah pada ngumpulin semua belum tuh. Ya, jadi bimbingan saya tagihnya di sini. Ayo, yang belum ada kumpulin. Ya Mas Haris, udah ngumpulin belum Mas Haris? Mas Haris, Mbak Ika, ya kalau nggak salah ya. Terus Mas Ilham. Siapa lagi ya? Ayo aku yang jadi bimbingan saya. Saya Pak. Saya Pak. Ayo, ketua muncul semua kan. Ya Mas Inu. Itu ya. Saya mereview 25 KTT. Anda kan cuma bikin 1 proposal kan, cepet itu. Oke. Nah, mari Mas kita luangkan waktu kita ini untuk diskus jenak mengenai pendalaman materi, kemudian nanti kira-kira jam 3 nanti teman-teman saya lepas untuk mengerjakan soal latihan ya. Kemudian kira-kira nanti habis asar sekitar 15.45 kita kembali lagi ke Zoom untuk membahas soal-soal latihan ya. Oke. Sekarang saya kasih kesempatan dulu buat teman-teman, barangkali ada yang mau coba didiskusikan kembali, silahkan. Atau ada yang mau nantang kuis, langsung saya mau. Pak, saya langsung kuis akuntansi pembiayaan. Pak. Oke, saya siapkan soalnya udah ada nih. Tinggal saya luncurkan masuk ke Google Classroom, ada soal. Oh ya, saya lupa tadi nilai akun kuis sekarang belum diterima ya? Siapa yang belum menerima? Saya belum Pak. Saya belum. Oh, belum semua ya? Memang belum saya kirim sih. Bentar ya, tinggal saya klik send. Bentar.
Pak izin tanya boleh Pak? Ntar Mas, saya kirim nilai dulu mau nggak? Atau mau jawab pertanyaan dulu? Nilai. Nilai aja dulu Pak. Ntar aja ternyata nilainya jadi lemes. Enggak, nilainya bagus-bagus. Enggak ada yang nilainya 30, enggak ada. Ntar Mas, ini jaringan internet saya kok lemot ya. Google Form-nya muter-muter. Oke, saya jawab pertanyaan dulu deh. Tadi dari siapa, Mas Alfian ya? Siapa? Silakan, Mas. Terkait tadi soal kuis. Jadi kalau misal ada pengalihan yang tuntutan ganti rugi, itu tetap harus kita reklas dulu atau boleh langsung ya Pak? Boleh langsung dari, misal kalau laptop langsung kreditnya peralatan dan mesin. Soalnya tadi agak bingung Pak yang soal genap nomor 10 saya. Soal genap nomor 10. Iya Pak. Kayaknya soalnya gampang deh Mas. Bentar, saya lihat ya. Siapa? Sebenarnya kan memang kalau tahapannya kan begitu ya. Tahapannya kan harusnya kan direklas dulu. Mungkin apa langsung di situ saya bikin shortcut ya? Di soal itu gimana Mas Alfian? Tadi di soalnya kan cuma suruh nyari ayat jurnal yang tepat Pak. Terus ada yang tepat nggak? Bingung? Bingung Pak. Tapi baru ininya kepikirannya setelah selesai submit jadi kayaknya salah Pak. Oh, yakin salah, jangan takut dulu. Ntar kita lihat ya. Ini kenapa saya bingung nguang-nguang. Sebenarnya kalau menurut prosedur aturannya gitu ya. Kalau misalkan ada aset yang hilang, kita reklas dulu dari aset yang tetap menjadi aset lain-lain supaya memang benar-benar mencerminkan bahwa aset itu tuh bukan aset terwujud yang bisa digunakan karena asetnya udah nggak ada kan gitu ya. Baru nanti akan akan direklas lagi menjadi piutang TGR karena sudah ketahuan siapa yang harus bertanggung jawab kan itu ya. Nanti dokumennya ada tuh, ada dokumen namanya SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak bahwa si fulan itu dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab untuk mengembalikan kerugian negara gitu ya dalam bentuk nanti potongan gaji tiap bulan gitu ya. Oke, bentar. Mohon maaf ya, sinyal saya kok Google Form-nya lagi muter-muter. Ini tapi kalau suara saya terdengar jelas nggak Mas ke teman-teman? Jelas Pak. Pak. Agak putus-putus Pak. Padahal saya lihat di kamera teman-teman juga nyala semua. Biasanya kalau bandwidth saya lagi rendah itu terus kamera teman-teman blur semua gitu. Nggak tahu di Google Form-nya lagi muter-muter. Nah, gitu ya Mas Alfian, nanti kita lihat soal genapnya seperti apa ya. Tapi yang penjelasan saya seperti itu ya, secara administrasi harus bertahap seperti itu ya. Tapi kadang-kadang mungkin soalnya demi kesederhanaan saya shortcut bisa jadi seperti itu. Saya pendekin ya. Oke, silakan mengenai materi pekan ini ada yang mau diperdalam monggo. Izin bertanya Pak. Silakan Mas Ilham. Mas siapa tadi? Siapa tadi? Mas Haris ya? Iya, silakan Mas. Saya mau nanya yang terkait mekanisme pembayaran cross currency, Pak. Itu kan yang dicontoh video itu kan misal rupiah ke lira. Kalau nggak ada terus rupiah ke dolar, dolar ke lira. Terus umpama ada keuntungan atau kerugian atas selisih kurs itu nanti jurnalnya bagaimana ya? Keuntungan kerugian selisih kurs. Ya tinggal di jurnal Mas. Tinggal di jurnal kan kalau sebenarnya gini, keuntungan kerugian selisih kurs itu kan ada dua ya. Keuntungan kerugian yang terrealisir sama yang belum terrealisir.
Kalau yang belum terrealisir itu berkaitan dengan penyesuaian pencatatan. Penyesuaian pencatatan artinya nilai piutang dalam bentuk falas atau nilai utang dalam bentuk falas, nilainya sudah mengalami perubahan sejak tanggal pengakuan awal. Jadi di akhir tahun dia akan mengadjust namanya unrealized, ya, keuntungan atau kerugian sekaligus yang belum terrealisasi. Ya, itu dicatat oleh Satker Bund yang bersangkutan, kan gitu ya. Nah, tapi yang tadi Anda tanyakan dengan cross currency itu berkaitan memang itu yang ngakuin tuh hanya bukan Bund yang bersangkutan, Mas, bukan Bund yang sebagai kuasa Bundnya itu, tapi kalau nggak salah tuh yang mengakui ya bendahara umum negara yang dilaksanakan oleh SIAP, yaitu 9900. Kenapa? Karena memang kan itu terkait dengan pengelolaan uang ya, Mas ya, pengelolaan uang ya. Jadi tadi cross currency itu kita bayar pakai lira nggak bisa, misalkan kita pakai beli mata uang yang bisa yang bisa membeli, yang bisa ditukarkan dengan mata uang tersebut, baru kita tukarkan. Nanti biasanya gini, Mas, melihatnya itu dari antara nilai ekuivalen rupiah di tanggal SP2D, dokumen SP2D ya, dengan nilai ekuivalen rupiah di tanggal realisasinya itu. Nah, ketika ada perbedaan, disitulah baru benar-benar ada pengakuan selisih kurs terrealisasi. Nah, itu yang mengakui adalah SIAP, Sistem Akuntansi Pusat, karena memang berkaitan dengan pengelolaan uang kas. Jadi yang Bund tadi yang misalkan si Bund 9901, 03 atau 04, dia nggak mengaku itu. Ya, dia hanya mengaku yang pencatatan ya, penyesuaian nilai utang, penyesuaian nilai piutang ataupun penyesuaian nilai investasi di akhir tahun ketika nilainya berubah dibandingkan dengan pengakuan awal. Gitu, Mas. Jadi itu nanti urusannya si SIAP. Memang nanti ada, Mas, ada keuntungan atau kerugian selisih kurs terrealisasi ada di sana. Nah, cuman masalahnya begini, itu yang kadang-kadang bikin pertanyaan saya begini, kan kalau memang itu di sana, padahal kan si SIAP kan nggak punya LRA dan nggak punya LO, kan nggak mungkin dia bisa ngakui keuntungan. Keuntungannya nanti kemana? Itu yang sebenarnya dari dulu saya penasaran. Itu sebenarnya keuntungan akan kemana? Karena kalau terrealisir kan katanya nggak bisa diakui sama satker bersangkutan. Tapi SIAP sendiri juga nggak bisa ngaku juga kalau LO-nya nggak ada. Nah, ini yang sebenarnya terus terang, ini saya masih jadi PR saya juga, Mas Haris ya, dan teman-teman semuanya. Apakah bisa jadi saya yang salah baca waktu itu, atau ada peraturan lain yang belum sempat saya baca gitu ya, jadi mohon maaf ya. Tapi pemahaman saya, kalau ada keuntungan kerugian selisih kurs yang terrealisasi, itu yang mengakui bukan satker yang bersangkutan, tapi oleh pengelola uang kas negara. Uang kas negara kan di BA Bund 9900. Padahal di 9900 tidak ada LRA dan tidak ada LO karena mereka bukan pengguna anggaran. Kan jadi keuntungan selisih kursnya itu kemana? Apakah dia memang langsung ke LPE? Ini yang saya juga memang belum pernah lihat persis ya, laporan LPE yang punyanya SIAP itu seperti apa. Ini yang mungkin saya penasaran. Ya. Makanya saya curiganya, apakah kalau dia ada keuntungan selisih kurs atau kerugian selisih kurs itu oleh SIAP langsung masuk ke LPE? Itu yang belum saya cek, Mas. Ya. Oke, silakan, ada pertanyaan lagi? Izin, Pak. Ya, Mas Ilham, monggo. Saya ini belum dapat konsepnya, Pak. Yang kalau penerimaan pembiayaan itu kan penerimaan yang mesti dibayarkan kembali, Pak. Nah, salah satu penerimaan pembayarannya itu kan silpa I kecil. Nah, itu kenapa silpa itu bisa masuk kategori penerimaan pembiayaan? Gini, jadi silpa itu kan disimpan, Mas ya, ya enggak? Disimpan dalam bentuk misalkan kan kalau dia akumulasi jadi SAL ya, jadi SAL. Jadi ketika dia disimpan itu kan disimpannya dalam bentuk apa? Kan gitu masalahnya, ya. Uang itu disimpan dalam bentuk apa? Ya. Misalnya kita sebut dalam bentuk dana cadangan. Kalau ketika kita bentuk dana cadangan, kan kita ngeluarin duit nih, menempatkan silpa itu atau SAL tadi yang tadinya di rekening kas umum negara RKUN ditaruh ke rekening lain supaya lebih memberikan istilahnya apa ya, kalau bukan profitable, istilahnya ada istilah yang bagus untuk kas negara tuh, memperoleh remunerasi ya, istilahnya remunerasi ya. Jadi remunerasi itu bukan karena tunjangan kita semata ya tapi
uang itu ditempatkan di sebuah rekening yang memberikan remunerasi yang lebih menjanjikan dibanding dengan Erkun. Karena kalau uang kita Erkun kan nggak diapa-apain sama BI ini, ya remunerasinya rendah. Tapi ketika kita taruh di investasi lain, remunerasinya bisa lebih tinggi. Ya. Jadi itu Mas, karena pertama kali dia ngeluarin itu jadi pengeluaran pembiayaan. Jadi ketika kita cairkan silpanya, istilahnya yang sudah kita tempatkan ke dana cadangan tadi ya, maka itu jadi penerimaan pembiayaan. Itu alasan pertama. Ya. Kemudian alasan kedua Pak, dari sisi filosofi, dari sisi filosofi anggaran. Filosofi anggarannya gimana? Kenapa silpa disebut penerima pembiayaan? Nah, silpa itu sebenarnya kan hasil apa sih? Hasil pengelolaan anggaran kan? Ya enggak? Hasil pengelolaan anggaran, ya. Hasil pengelolaan anggaran dan uang itu kan memang suatu saat nanti akan dipakai gitu, akan dipakai buat pengeluaran pemerintah, ya, sebagai membackup pengeluaran pemerintah, ya. Karena dia tidak masuk ke dalam mekanisme belanja, maka dia nyebutnya maksudnya ke penerimaan pembiayaan, gitu loh. Jadi ini baru jawaban apa namanya jawaban akademis saya. Ada dua alasan tadi ya, dari ditinjau dari sisi yang pengelolaan uangnya maupun ditinjau dari sisi yang filosofi anggaran bahwa silpa itu hasil pengelolaan anggaran. Gitu Mas. Kalau di daerah itu lebih jelas lagi. Kenapa? Karena setiap silpa itu langsung digunakan buat sumber anggaran di tahun berikutnya sebagai penerimaan pembiayaan. Tapi kalau pemerintah pusat kan pertama di KL nggak ada, ya di KL nggak ada, di BUN kan silpanya kan nggak terus jadi penerimaan pembiayaan di tahun berikutnya kan, disimpan tergantung kebijakannya, kebijakan silpa ini mau diapain gitu. Apakah memang sebagai sumber penerimaan pembiayaan atau tidak gitu loh. Apakah disimpan semata. Gitu ya Mas Ilham ya. Gitu. Oh iya, siap, terima kasih. Bahwa alam itu batas yang baru bisa saya jawab ya tentang silpa. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Izin Pak. Ya silakan Mas Hafid. Saya masih itu Pak yang apa investasi yang dengan metode ekuitas itu Pak, Mas, yang saya tanyakan yang masalah apa yang penyesuaian nilai investasi agar tidak terjadi yang nilainya negatif itu Pak. Kenapa? Yang itu yang bagaimana ya Pak? Saya kurang menangkap. Bentar. Ini kayaknya di bagian 3 ya. FRS. Oh, enggak, di sini nih. Oke, sudah kelihatan belum, Mbak, Mas? Sudah, Pak. Bentar, ini agak nge-lag laptopnya nih. Bentar lagi diganti laptop baru. Enggak, ini laptop saya sendiri. Laptop kantor sih mau diganti dengan laptop baru. Tapi kalau ini laptop saya sendiri. Oke. Itu kan of investasi ya. Investasi itu kan tadi nilainya negatif. Ya. Kan nilai negatif kan berarti investasi yang kita lakukan di perusahaan itu dengan menggunakan metode ekuitas dia mengalami kerugian terus-menerus kan, ya enggak? Karena setiap dia dapat untung kan kita mengakui ada penambahan nilai investasi nih, ya. Kalau dia rugi kan berarti nilai investasi kita juga berkurang. Nah, itu kalau metode ekuitas. Kalau metode cost kan enggak ada hubungannya dengan dia untuk rugi nih, saldonya tetap sama, ya. Bentar, ini masih di pinjaman. Oke. Yang tanya Mas Hafi itu ini. Ini kan ya, Mas? Siapa? Nah. Oke.
ini kan proses pencatatan normal ketika perusahaan itu atau investinya, kita selaku investor yang punya saham di BUMN, biasanya kan BUMN ini ya, BUMN mengalami kerugian, kan kita selalu akan mengakui ada penurunan nilai investasi. Karena kalau dia untung kan kita ngaku sebagai pendapatan penyesuaian ya. Kalau dia untung, kita mendebit investasi jangka panjang, mengkredit pendapatan penyesuaian. Sebaliknya kalau dia rugi, berarti kita mendebit beban penyesuaian, mengkredit investasi jangka panjang. Dan ini kan lama-kelamaan investasi, kalau dia rugi terus ya, kayak dulu ada perusahaan, saya nggak penyebutin namanya BUMN gitu ya, dia rugi terus, lama-lama bisa negatif kan? Ya nggak? Kalau dia rugi terus nih, terkoreksikan. Ya. Makanya di sini ada dua begini. Penyesuaian nilai investasi agar investasi nihil dalam hal pemerintah tidak mempunyai kewajiban konstruktif. Apa itu kewajiban konstruktif? Kewajiban bagi pemerintah untuk apa Mas Mbak? Menanamkan atau menginjek kembali modal ke dalam BUMN tersebut untuk menambah PMN lagi. Itu namanya kewajiban konstruktif. Kalau ini kan hanya sekedar supaya investasi tidak negatif, maka dia bikin jurnal investasi jangka panjang pada koreksi investasi negatif. Ya, nanti jadi nilai investasinya di neraca itu 0. Tidak negatif. Terus kalau dia punya kewajiban konstruktif, pertanyaannya mungkin Mas Habib gitu ya Mas ya. Kalau dia punya kewajiban konstruktif berarti ya gimana? Berarti kan pemerintah harus menanamkan lagi supaya saldonya tidak sekedar selamat dari negatif, tidak sekedar 0, tapi juga punya nilai di atas 0 kan gitu ya. Di atas 0. Berarti kan nanti kan jurnalnya nggak seperti ini, jurnalnya seperti kita melakukan PMN biasa, yaitu investasi jangka panjang pada ditagihkan kepada entitas lain, itu Mas. Nanti di jurnal kasnya pengeluaran pembiayaan pada ditagihkan pada entitas lain. Jadi gitu Mas Habib ya. Jadi ini kenapa ditekankan tidak punya konstruktif, berarti pada saat itu pemerintah belum menyuntikkan dana lagi ke BUMN yang bersangkutan. Ya, maka pencatatnya gini aja supaya mengembalikan saldo yang dari negatif jadi 0 gitu doang sih. Iya Mas David ya. Siap, Pak. Berarti itu koreksi investasi negatif itu berarti dia masuk ke LO ya Pak itu Pak? Koreksi investasi negatif ini masuk LPE Mas. Berarti kita mengakui bebannya lebih banyak dong Pak ini Pak. Kan beban penyesuaiannya kan dia lebih banyak daripada investasi yang dia lakukan. Mengakui beban lebih banyak gimana? Iya, karena dia rugi terus Mas, karena rugi terus. Kan tadi ruginya akumulasi nih. Rugi terus, akhirnya kan dari rugi-rugi terus itu kan nilai investasi jadi tergerus nih, habis nih, kok sampai negatif. Maka di tahun ketika dia negatif, ya kita bikin istilahnya buffer lah, supaya dia nggak kelihatan negatif di neraca. Maka kita bikin jurnal seperti ini masuk. Kan sebenarnya begini, ketika dia di tahun itu kan pasti mengakui beban-beban penyesuaian kan, ya nggak? Karena dia rugi kan. Itu kan maksudnya ke LO, ya. LO kan pengaruhnya ke LPI juga, ya. Ke LPI juga. Nanti kan tapi di LPI ini kan karena dia negatif, di offset sedikit sama koreksi investasi negatif yang selisihnya ini. Kan bisa jadi, saya nggak tahu yang lebih gede, apakah koreksi investasi negatif pada saat itu dengan beban atau kerugian tahun berjalan yang diakui di LO. Ya nggak? Tetap aja ada selisih di sana antara bisa jadi tahun itu dia ruginya banyak banget ya, yang menyebabkan dia negatif investasinya. Nah, ketika investasi negatif bisa jadi negatifnya itu kan masih lebih kecil daripada kerugian tahun itu yang diakui di beban penyesuaian. Sehingga yang ditarik ke koreksi investasi negatif di ekuitasnya cuma sedikit gitu. Ini Mas. Gimana Mas Hafid? Siap Pak, sudah Pak. Bentar. Ini pertanyaan bagus nih. Saya belum pernah ditanya kayak begitu tuh. Tapi saya sudah antisipasi ya. Ini pasti teman-teman nanya konstruktif. Ini memang belum saya jelasin di video ya. Saya lupa. Karena video semester lalu ya. Saya nggak taati lagi video. Ini untuk mengoreksi agar nilai investasi jadi positif aja sih. Nggak positif, pokoknya 0. Menjadi 0 gitu ya. Sehingga investasi tahun itu 0. Minimal 0, nggak negatif gitu ya. Nah ini sebenarnya yang kita sebut apa coba? Nah, tahu ini apa nih? Ini bukan black widow ya.
Ini istilah keren di dalam laporan keuangan, namanya window dressing. Mempercantik laporan keuangan. Ini kan seolah-olah jadi biar apa namanya, kita kan lihat angka-angka negatif itu kan nggak bagus ya, makanya ini dibikin 00 semua. Padahal kita sebenarnya tahu kok yang namanya 0 itu berarti sebenarnya dia tuh sudah mengalami koreksi investasi negatif karena akumulasi kerugian yang dialami BUMN itu sudah melebihi nilai investasinya. Sebenarnya untuk seperti itu. Seperti kita bikin kebijakan akuntansi yang dulu menilai aset tetap itu sebesar Rp1 hanya untuk mengklaim bahwa aset tetap itu masuk ke dalam bagian kekayaan pemerintah pusat. Padahal kan nggak mungkin dong aset tetap nilainya Rp1, masa sih? Ya nggak? Nah itu kebijakan akuntansi kita pada saat tahun 2004-2005 ya. Jadi aset tetap yang sudah kita inventarisir, pokoknya dikasih ARP1 dulu, sepanjang dia belum ketahuan nilainya kita kasih RP1. Ya. Tapi kan kita tahu itu sebenarnya harganya bukan 1, ya. Tapi itu belum dinilai kembali. Demikian juga investasi ini, itu 0, apakah benar-benar 0? Padahal kita tahu itu sebenarnya dia karena ada koreksi investasi negatif. Karena sejatinya dia tuh sudah tergerus habis dari investasinya sampai di bawah 0. Ya, ini salah satu bentuk earning management juga sebenarnya. Oke, pertanyaan bagus nih Mas Hafid ya. Ada lagi Mbak, Mas silakan. Memang nyala ahli program pantesan nilainya bagus-bagus ya UTS-nya. Izin Pak. Rata-rata 89 kelas ini. Berarti nanti UAS-nya saya akan usulkan ke Dosko soalnya 150 soal pilihan ganda. Gimana? Sekarang nggak Pak? Jadi nanti yang dapat 95 ya yang skornya paling tinggi. Kita nggak ngeliat ini lagi. Nggak, misalkan ya, nggak lihat dia benar berapa. Pokoknya misalkan tertinggi di kelas itu tertinggi cuma 30, ya 30 dapat 95. Nanti yang di bawahnya tinggal dikurang-kurangi. Keren nggak kalau nilainya kayak gitu? Gimana tuh? Coba. Karena Anda terbukti nih UTS nilainya bagus-bagus ya. Rata-rata 89 nih, tertinggi sepanjang sejarah saya mengajar Akom 2. Nah, ini UAS-nya akan kita hadirkan kejutan pokoknya. Tapi kalau yang tadi saya bilang bukan kejutan lagi, kan udah saya bilang kan, ya berarti kira-kira soalnya nggak begitu. Mau kejutan, masa saya bilang. Gimana Mbak Indah? Tadi nanya Mbak Indah ya? Mbak Indah langsung mikir, waduh, kok soalnya 150 soal gimana Pak, nggak selesai. Ya memang didesain untuk tidak selesai. Didesain, bukan berarti Anda nggak bisa dapat 90, bisa. Pokoknya yang tertinggi ya dapat 95, misalkan gitu bisa aja. Kan bisa aja kita bikin gitu kan, ya nggak? Memang didesain untuk tidak selesai. Kalau Anda selesai berarti luar biasa tuh. Silakan Mbak. Izin Pak. Iya. Izin, masih bingung Pak. Buat yang kalau kita minjem dalam kurs itu kan dia selalu fluktuatif Pak. Ketika kita mencatat pas kita mencatat utang awal itu kan misalnya kursnya 9.000. Terus pas kita bayar utang kursnya udah berubah lagi. Di akhir tahun kita mau laporin ke neraca juga berubah lagi. Nah, setiap ada perubahan-perubahan itu ada jurnal khusus yang kita buat nggak Pak? Ada itu yang tadi saya bilang itu Mbak, keuntungan atau kerugian selisih kurs yang belum terrealisasi. Atau di sini ini ada nggak ya? Ini kan kebanyakan SPN ya. Iya Pak, soalnya nggak ada di sini. Oh iya sih, karena kayaknya nggak dimasuk di RPS makanya nggak kita bahas. Kalau di Akom 3 kita bahas Mbak. Ini kayaknya karena nggak masuk RPS karena kita fokusnya ke SPN malah. Jadi nggak apa-apa. Kalau tadi kan misalnya saya kasih contoh soalnya aja ya, biar real. Taruh gimana ya? Ini habis waktunya. Bentar. Taruh mana ya? Oke. Misalkan nih, jadi cara ngitungnya gimana? Gini. Jadi gini, kan mencatat utang dari pinjaman luar negeri kan diakui sebesar apa? Sebesar nilai nominal kan ya, nilai nominal yang masuk ke kas negara, betul nggak? Atau masuk ke channel-channel pembayaran tadi, kan ada beberapa channel tuh ya, ada rekening khusus, ya ada LC segala macam tuh ya. Nah itu yang kita catat, uang yang masuk itu berapa? Ya, benar real, nominal yang masuk ya. Uang masuk itu nanti termasuk apakah dia sudah memperhitungkan bank charges dengan metode neto atau dengan metode bruto. Tadi saya bilang kan, yang sebenarnya nggak ada di RPS ya. Nah, kalau ada uang masuk misalkan dia terima pertama kali, ekuivalen rupiah misalkan 1.000. Dengan kurs yang tadi sudah kita hitung, ini kita akui sebagai pertama kali Mbak ya. Di awal kita akui dapat utang 1.000, berarti kita
ngitungnya apa waktu itu? Utang. Bukan utang ya, didel ya. Ini ya, Mbak. Didel pada apa? Misalkan utang jangka panjang. Ini ya. Besar 1.000. 1K lah. Kemudian jurnal anggarannya didel pada penerimaan pembiayaan. Gitu ya, Mbak Indah dan teman-teman ya. Didel pada penerimaan pembiayaan. Ini nggak cukup ya, terus ini. Kemudian berubah Pak kursnya Pak. Setelah berubah itu biasanya kan kita hanya menyesuaikan biasanya Mbak di akhir tahun 31 Desember penyesuaian pembukuan ya. Pak setelah saya hitung di akhir tahun ini nilainya nggak lagi 1.000 tuh. Berapa nilainya? Karena kurs kita menguat bagus, nilainya cuma 950 ya. Berarti di situ kita mengakui ada pengurangan kan UJP utang jangka panjang pada apa ini? Keuntungan selisih kurs yang belum terrealisir. Nah, sebesar 50. Kita singkat semua tuh. Mohon maaf apanya terbatas ya. Ya. Keuntungan selisih kurs yang belum terrealisir. Nah, nanti kan dia jadi 950 nih, ya Mbak ya. Mendah dan teman-teman semua. Kemudian ternyata Pak dia jatuh tempo di bulan Maret. Kan kursnya beda lagi tuh, mungkin Mbak Endah gitu ya. Ketika memang dia mau dibayar, mau dilunasi, maka harus ada penyesuaian lagi. Itu namanya penyesuaian sesaat sebelum pelunasan. Maka kita adjust lagi. Oh ternyata Pak, dia menguat lagi, Pak, jadi melemah nih, jadi 975. Yaudah, berarti kita masuk lagi di sini. Nanti ada kerugian ya, selisih kurs yang belum terrealisir pada utang jangka pendek, jangka panjang sebesar 25. Kan gitu ya. Nah, ini ya. Ini masuk ke LO di tahun 2000 di tahun kemarin ya. Kemudian yang ini masuk juga ke LO di tahun depannya kan gitu ya, 25. Nah, nanti yang kita lunasin kan kita realnya akan membayar uang sebanyak 975. Ya. Kalau secara ekuitas, Mbak ya, secara ekuitas kan kita cuma untung 25 kan? Itu enggak? Ya, yang tadinya kita untung 50 terus berkurang 25, secara ekuitas di akhir tahun ketika pelunasan kan benar, ekuitasnya sudah benar nih karena benar-benar ada saving 25. Yang harusnya kita bayar 1.000, kita cuma bayar 975. Itu ya, Mbak Endah dan teman-teman semua. Jadi memang akan banyak isunya mengenai selisih kurs di situ. Jadi Mbak Endah mau bikin KTTA tentang ini? Tidak Pak, saya akil Pak. Oh, akil. Oke, tapi ini setahu saya memang tidak ada di RPS, jadi kalau saya sih kadang-kadang ngajarin juga sih. Kalau iseng ada waktu saya ajarin. Bahkan saya ajarin yang metode bank charges yang neto sama yang bruto saya ajarin. Itu saya ajarin untuk anak-anak reguler biasanya karena bisa jadi kan mereka penempatannya di DJPPR toh. Kalau Anda kan saat ini kan di DJP sama DJPJ. Meskipun tidak tertutup kemungkinan Anda bisa pindah ke sana, ya nggak? Mau nggak pindah ke DJPPR? Biar nggak mutasi-mutasi gitu. Boleh, Pak. Was, langsung boleh. Emang siapa takut mutasi, Pak? Saya senangnya mutasi aja, Pak, biar keliling Indonesia, gitu ya. Kan sekarang cair ya. Bahkan Pak Direktur tuh bilang, kalian tuh dosen jangan aman jadi dosen terus. Bisa jadi kalian dipindahkan. Waduh, dosen juga bisa dipindahkan. Kering-kering sedap. Kita kan udah fungsional. Kalau mau dipindahkan, ya bingung. Gitu. Jadi deg-degan juga kan. Kita tuh sudah sini tuh pengen jadi fungsional loh, biar benar-benar mendedikasikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau balikin struktural lagi ya ya lah. Siapa aja kita ya sami nawatokna. Oke. Oke, gitu ya Mbak Indah ya. Mudah-mudahan sedikit menjawab ya. Kalau nggak puas nanti kita cari lagi sama-sama belajar ya. Oke. Ada lagi Mbak, Mas, sebelum kita break sholat asar nanti ini kan belum asar ya. Asarnya kan 15 kalau nggak salah ya. Waktu Jakarta loh ya. Waktu Anda beda. Iya, silakan siapa nih? Inggar, Pak. Mbak? Inggar. Udah mau nih? Inggar, Pak. Oh, Inggar. Mana Mbak Inggar? Ini pasti pertanyaan susah nih. Terkait dengan, enggak Pak. Terkait dengan yang utang ini kan Bapak sempat bahas di video sedikit itu tentang hedging. Nah, hedging ini itu Bapak bilang untuk jangka panjang begitu Pak. Nah, yang biasanya memang yang jangka pendek pemerintah
nggak melakukan hedging atau memang nggak ada gitu Pak? Gitu. Tuh kan pertanyaan susah kan? I have no idea Mbak, terus terang. Jangka pendek apakah perlu hedging atau enggak ya? Jadi gini, pertimbangan hedging itu sebenarnya melihat dari sisi seberapa confidence kita akan instrumen utang itu. Volatilitas, terutama volatilitas dari mata uang itu kan kalau secara teori, mata uang itu akan lebih volatile di masa jangka yang panjang dibanding dengan jangka pendek. Makanya kita biasanya hedging untuk yang utang-utang jangka panjang. Secara teori ya, meskipun under certain circumstances, dalam kondisi tertentu, kayak kemarin dulu gejolak krisis ekonomi yang tahun itu, karena kita belajar dari tahun 97 tuh Mbak, yang dalam waktu yang sangat pendek itu rupiah yang tadinya nggak tahu Anda sempat menangin nggak? Anda udah lahir belum tahun 97? Saya baru lahir Pak. Oh, baru lahir. Saya 97 tuh udah lulus D3 Mbak. Lulus D3, lanjut D4, itu dulu ikut momen-momen perjuangan yang, mohon maaf ya, ini kalau dulu cerita itu seru banget itu. Itu pertama dan terakhir, ya nggak tahu terakhir atau enggak ya, itu pertama kali mahasiswa STAN demo pemerintah lagi, keren nggak? Demo Pak Harto loh. Itu coba, kalau Pak Harto dulu, mohon maaf ya, nggak baik hati, itu anak-anak STAN diusut semua, bisa di DO semua itu. Coba. Nah sekarang kan mahasiswa STAN kritik sedikit di media massa kan dipanggil sama ini ya nggak? Jadi mohon maaf ya, dulu tuh zaman Pak Harto tuh keren banget tuh. STAN bisa demo sampai MPR loh Mbak, sampai kita tuh ikut di situ loh, mahasiswa STAN loh. Itu karena dulu benar-benar, karena mungkin situasinya dulu beda sama sekarang. Dulu kan benar-benar hampir semua rakyat itu merasakan penderitaan. Jadi mahasiswa STAN ikut demo itu kayak nggak masalah gitu. Kalau sekarang kan ya kita kan lebih sejahtera dari kondisi tahun lebih sejahtera gitu ya. Jadi kayaknya kalau anak STAN ke sana jadi bangetan gitu. Kok anak STAN kan saya ke sana kalau hari gini. Memang sangat beda kondisi sekarang sama kondisi dulu ya. Gara-gara tadi ya, jadi cerita tak mau ya. Jadi gitu Mbak. Dulu $1 itu 2.500. Ya. Hanya dalam hitungan sekian bulan dolar jadi 16.000, bayangkan. Shock nggak tuh perekonomian kayak gitu? Gonjang-ganjing kan? Dulu kita nggak ada hedging-hedgingnya. Gitu loh. Jadi kan utang-utang, terutama utang-utang swasta, itu kan bikin kelojotan, akhirnya dia nggak bisa bayar utang bank juga, swasta-swasta itu, bank ikut kolaps. Karena bank-bank juga punya pinjaman nyari falas juga mahal gitu ya. Bayar pinjaman dalam falas juga mahal, akhirnya kolaps juga 16 bank dilikuidasi. Jadi gitu Mbak, jadi seberapa confidence kita akan fluktuasi mata uang. Kalau memang dalam waktu jangka pendek kita memperkirakan akan terjadi volatilitas yang sangat tinggi, bisa jadi kita hedging. Tapi kan kayaknya selama pandemi ini juga, alam ya, saya sih belum mendengar apakah pemerintah melakukan hedging atau tidak selama pandemi. Karena kan situasi juga nggak normal juga. Tapi enaknya ini, kita nggak normal ini nggak normal semua gitu seluruh dunia gitu loh. Jadi ya nggak normalnya itu jadi kayak normal, makanya kita nyebutnya new normal. New normalnya sekarang ya nggak normalnya yang masa nggak normal sekarang jadi normal karena semuanya mengalami. Kalau dulu kan yang mengalami kan Asia Pasifik saja, misalkan gonjangannya di Asia Tenggara saja, gitu kan. Yang cepat pulih negara-negara lain kecuali Indonesia, kan gitu kan. Jadi yang kelihatan nggak normal kita sendiri. Sekarang kan semuanya nggak normal. Jadi dugaan saya sih selama COVID ini juga kita nggak perlu hedging kalau jangkanya sangat pendek. Kalau alam gitu ya, Mbak Inggar ya. Jawaban saya. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Iya. Mbak Inggar mau bikin itu KTTA juga tentang hedging? Saya pajak Pak. Wah, pajak ya. Pokoknya kalau ada kasus-kasus ini saya tawarkan ini. Terus topik-topik KTTA kan keren ya. Oke, ada pertanyaan lagi Mbak, Mas? Tuh, ada ondel-ondel lewat sebentar ya. Ondel-ondelnya suaranya masuk ke sini nggak ondel-ondel? Masa nggak? Musik ondel-ondel? Masuk Pak. Ya, minta joget-joget siapa? Ting 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 ting. Oh, masih bunyi. Kira udah lewat, bunyi lagi. Oke, Mbak, Mas. Habis ini karena sebentar lagi juga mau asar, teman-teman kerjakan soal latihan ya. Soal latihan sampai kira-kira jam 4 kurang ya. Ini jam 15.50-an kali ya. Biar ada waktu diskus lagi.
Itu soal latihan. Yang latihan dulu yang dikerjakan. Kalau yang tugas itu untuk PR Anda yang dikumpulkan tahun depan ya. Tugas akuntansi pembiayaan Anda kerjakan untuk dikumpulkan tahun depan ya. Tapi yang soal latihan Anda kerjakan hari ini. Itu kita bahas setelah istirahat sholat asar. Gitu ya Mbak, Mas? Oke. Emang nggak salah sih ya, alih program nih, nilainya bagus-bagus. Pertanyaannya keren-keren gitu. Apa sih rasanya Mas, Mbak? Anda bisa keren-keren gitu? Tuh kan kalau di kelas offline ini pada jaim-jaim. Kalau di kelas online pada jaim-jaim. Kalau di online bisa langsung banyak komentar tuh. Ini pada malu-malu ngomong kan? Iya. Oke, kita jumpa lagi ya Mbak, Mas. Kira-kira habis sholat asar nanti, dan tolong teman-teman sudah mulai ngerjakan soal-soal latihan ya. Kalau kira-kira ada soal yang nggak dipahami, itu mungkin bisa skip dulu, karena bisa jadi itu materinya saya kebablasan pakai materi yang APOM 3 gitu ya. Kayak misalkan ada pertanyaan tentang bank charges ya, teman-teman lewatin dulu, nggak usah kerjain, terlalu rajin Anda ya, karena belum saya ajarin tentang bank charges ya. Tapi nanti kalau mau tahu, saya kasih tahu ya. Tapi di RPS setahu saya nggak ada tentang itu, karena kita fokusnya ke pinjaman dalam bentuk surat utang ya. Oke, jumpa beberapa menit lagi dan salam sehat. Assalamualaikum. Recording. Kita akan mulai pembahasan soal latihan. Memang itu soal saya ambilkan dari waktu dulu APOM 3 ya. Mungkin ada beberapa yang sudah tidak relevan, tapi kita coba modifikasi nanti soalnya gimana ya. Seperti soal mengenai investasi, dulu tuh di PMK sebelum yang PMK 169 2018, itu PMK-nya itu waktu itu tidak memisahkan antara satker pengelola portofolio dan satker pengelola dividen. Makanya di situ pertanyaannya kan seolah-olah dicatat oleh satu WAKPA ya, WAKPA BA-BUN 9903. Padahal WAKPA BA-BUN 9903 itu satkernya nggak cuma satu, nggak cuma hanya di DJKN, tapi ada juga yang di DJA. Makanya bahkan ada di Kementerian BUMN, ya. Jadi yang di DJA itu fokusnya sebagai satker pengelola dividen, karena dia hanya nyatet pendapatan PNBP-nya saja yang berasal dari dividen. Sementara untuk satker pengelola portofolio itu dia akan mencatat mutasi dari nilai investasi, baik dia nambah atau berkurang. Ini ada di Kementerian BUMN dan sebagian ada di DJKN. Ini makanya nanti kita sesuaikan soalnya ya. Karena sejak yang 2018 itu kita sudah mengenal pemisahan antara satker pengelola portofolio dan pengelola dividen. Oke, coba kita lihat soalnya dulu ya. Oke, udah kelihatan belum Mbak? Mas? Udah Pak. Oke, kalau nomor 1 nih gampang ya. Mas Reynaldo. Ada Mas Reynaldo? Siap, ada Pak. Nomor 1 apa Mas? Berikut ini jenis unit eselon 1 Kementerian Keuangan yang mencatat transaksi pembiayaan kecuali C, DJA Pak. DJA, dia nggak mencatat transaksi pembiayaan. Oke. Makasih Mas. Kemudian yang nomor 2 ini mengenai penerbitan surat utang. Ini kalau ada premium gimana? Mbak Anissa Dian Pambayun. Izin tadi di grup izin sholat Pak. Oh gitu. Baik, kalau nggak ada Mbak Kristonia. Ya Pak. Ya, silakan Mbak. Jawabannya nomor 2 ya Pak? Yang nomor 2. Jawabannya C Pak. Tidak tepat. Kenapa C Mbak? Yang C karena menurut saya jumlah detailnya itu harusnya 10,5 miliar Pak. 10 miliar ya, karena ada tambahan berupa premium ya, premium penerbitan SBN. Oke, bagus.
Jawabannya adalah C ya. Nah, ini nomor 3 nggak bisa. Kita tinggalin dulu. Karena ini berkaitan dengan materi yang nggak kita bahas ya. Ini juga bank charges ya. Jadi masih tahu di bank charges itu bisa ditanggung dulu oleh kreditor. Dalam artian bank charges dibayar mereka, kemudian kita akan mereimbas pengeluaran bank charges. Berarti kita terimanya bruto pinjamannya ya. Tapi kalau neto itu bank charges kita yang bayar. Uangnya, uang pinjaman yang kita terima dari kreditor itu langsung dipotong sama kreditornya. Bedanya itu aja. Nanti terus atas potongan itu kita seolah-olah membayar bunga. Jadi nanti melakukan kapitalisasi utang. Dengan bayar bunga, nilai utang kita nambah kan gitu. Kira-kira seperti itu ya, karena nggak disinggung di RPS, saya nggak bahas itu. Kalau di Akom 3 ini saya bahas detail. Charges ya. Kemudian, nah ini nomor 5, ini kan bicara investasi nih. Ajudan tepat adalah sebagai berikut. Ini ajudannya ajudan campuran ini, karena dia tidak melihat apakah itu pengelola portofolio ataupun pengelola dividen. Nah, coba dengan jurnal seperti ini misalkan ya, pemerintah memiliki 20% saham ya pada PT War Biasa, mendapatkan laba bersih 100 miliar dan bagi dividen. Ini menurut Anda dia pakai metode apa? Ekuitas ya. Ekuitas. Sekarang ayat jurnal yang tepat untuk mencatat transaksi dia dimaksud. Gini, Anda abaikan pilihan ini, ya. Dengan kondisi seperti ini dia pakai ekuitas dan mengeluarkan laba bersih. Misalkan saya tanyanya ini apa yang dicatat oleh Satker pengelola portofolio? Abaikan pilihan jawabannya di bawah. Apa Mbak? Yang dicatat kira-kira apa Mbak, Mas? Ada mau volunteer atau saya tunjuk? Mas Hadi Prasetyanto? Ada Mas Hadi? Mas Hadi ada? Ya, Pak. Ya, gimana Mas? Kan dia pakai metode ekuitas nih Mas, ya pakai metode ekuitas. Nah, tulis nih metode ekuitas. Kalau pakai metode ekuitas, kira-kira kalau investinya perusahaannya itu mendapatkan laba bersih dan membagi dividen juga, ya kira-kira apa yang perlu dicatat menurut Mas Hadi? Kalau kita ngelihat ketentuan PMK yang terbaru itu 69 tahun 2018. Investasi jangka panjang, ada pendapatan investasi permanen ya, karena dia saham ya, ada pendapatan Mas. Kekayaan negara yang dipisahkan. Atau itu nanti kalau pendapatan itu masuknya ke itu aja Mas. Ini aja. Pendapatan penyesuaian misalkan. Kalau di video saya pakai apa? Pendapatan penyesuaian atau pendapatan kekayaan negara dipisahkan? Bagian pemerintah atas laba investasi, Pak. Itu namanya ya? Itu dia hakikatnya ini ya, pendapatan penyesuaian. Ya nggak apa-apa lah. Bagian pemerintah atas apa investasi gini ya. Oke, berapa nih nilainya Mas Hadi?
punya saham 20%, labanya 100 miliar. Kira-kira yang jadi hak pemerintah berapa? Yang dianggap sebagai laba. 2 miliar. Yang ini ketika mengumumkan laba, kan ada 2 tahap nih ya. Ini ada laba dulu, laba bersih 100 miliar, ya. Ini kita catat dulu nih, ya. Ini yang awal ini ya. Baru nanti di dividen. Dividen 10% dari laba bersih. Nah, itu nanti yang kedua. Yang pertama ini dulu, Mas. Labanya 20 miliar, Pak. Ya, betul. 20 miliar ya. Oke, ini kan laba jadi hanya di jurnal akrual. Oke, ini jurnal akrual aja ya. Tambahin akrual. Terus ketika ini Mas bagi dividen. Ketika dia bagi dividen, si ini nyatet apa? Pemerintah. Dalam ini Satker Pengelola Portofolio ya, nyatetnya apa? Ada yang punya pendapat? Silakan. Ya, bantuin Mas Hadi. Izin Pak. Yeah. Kalau tidak salah, yang pengelola portofolio itu no entry. Soalnya yang dividen itu yang mencatat pengelola dividen. Ah, yang benar. Mas Tarnedi ya. Benar, Mas. Ada yang diakui oleh portofolio untuk mengakui penyesuaian nilai investasinya, Mas. Kalau pas pengumumannya, Pak, kita menjurnal koreksi ekuitas lainnya pada investasi jangka panjang ya, Pak. Ya, ini anggap aja membagi ya pas pengumuman gitulah, ya. Ini kan saya nggak bilang dibaginya langsung tunai di hari itu ya, pokoknya ketika dia bayar dividen, berarti apa tadi Mas? Koreksi ekuitas lainnya pada investasi jangka panjang. Ah, betul. Ini siapa tuh? Mas Tarnedi juga ya? Ilham, Pak. Oh, Ilham. Soalnya yang kelihatan di layar saya cuma jadi harus saya geser-geser nih. Siapa tadi sih ngomong? Oh, Mas Ilham. Oh, Mas Ilham. Ilham bimbingan KTTA saya. Udah jadi Mas proposalnya? Dalam proses, Pak. Kapan jadi finish good-nya? Insya Allah secepatnya, Pak. Oke, ini berapa Mas? 10% dari laba bersih. 10 sebentar, Pak. 2M, Pak. 2M, ya. Oke, makasih Mas. Nah, sekarang saya tantang lagi. Makasih ya Mas Hadi ya. Satker Pengelola Dividen. Nah, dia nyatetnya di mana nih? Akrual ada, ini taruhlah dia bayar dividennya tunai ya. Berarti ada akrual, nanti ada kasnya juga. Oke. Satker Pengelola Dividen, gimana nyatetnya? Mbak, tadi habis mas kan sekarang Mbak. Mbak, Tiara Aridona. Coba itu. Siapa? Silakan Mbak. Apa Mbak kira-kira? Kalau waktu pengumuman laba nyatet nggak Mbak? Pengumuman laba no entry ya Pak ya? Nah, pas pengumuman laba entry ya. Entry atau pengumuman laba, kemudian ketika bayar dividen kan ditambah dividen nih ya, satkernya terima dividen ya, DJA ya. Pengelola dividen kan DJA ya. Jadi ketika dia pakai metode ekuitas, dia yang ngakunya gimana kira-kira? Di strata dividen saya ada tuh kayak gitu. Saat pengumuman ya Pak ya? Taruhlah ini sudah langsung bayar aja Mbak. Atau mau lihat pengumuman dulu, silakan aja sih kalau mau pengumuman gimana. Detail ya Pak, detail pada
maaf. Detail Detail pada pendapatan bagian pemerintah atas laba investasi, Pak. ya. Ini kalau setahu saya memang sekarang namanya tuh ini deh. Pendapatan KND, pendapatan KND dipisahkan. Kalau dividen nyebutnya gitu. Ini yang tadi awal ini saya ini ragu. Apakah di PMK 169 tetap ini namanya, ya? Ini kan karena dia dikaitkan dengan laba bersih kan ya, bagian dari laba bersih, ya. Kalau ini kan memang dia dikaitkan dengan penerimaan negara bukan pajak, ya. Karena dividen ketika masuk ke ranah penerimaan negara pajak, maka dia menggunakan istilah-istilah di dalam I-account. Meskipun dia akrual, dia menyesuaikan istilah yang ada di I-account yang di basis kasnya, ya. Di basis kas, ketika ada pendapatan dividen, kita nyebutnya sekarang pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, makanya di DJA itu ada direktorat sendiri tuh, direktorat PNBP, SDA dan KND, sumber daya alam dan kekayaan negara dipisahkan. Oke, berapa nih Mbak? Berarti sini kan 2M ya. Ya. Oke, terus di jurnal kasnya gimana? Ini tadi yang akrual itu kalau di slide Bapak piutang, Pak. Piutang. Ya, ini kalau asumsinya ketika pengumuman dia ngakuin piutang, berarti ini piutang, nggak apa-apa. Ya. Misalkan oke, kalau mau seperti itu, teman-teman ini dulu ya. Misalkan dia bagi pengumuman buka, biar nggak bingung. Oke, piutang PNBP ya pada pendapatan KND gini ya. KNDLO ya. Kemudian ini saat bayar, detail pada piutang PNBP, kemudian di jurnal kasnya apa, Mbak? Detail pada pendapatan bagian pemerintah atas laba investasi. Nah, sekarang istilah kita ganti aja ya. Pendapatan KND. Ini ya, LRA ya. Jadi nanti kalau terkait dividen, tolong biasakan gunakan istilah pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan ya, karena itu istilah yang ada di akun di struktur APBN kita sekarang namanya itu. Kalau dulu memang namanya bagian pemerintah, tapi kalau yang ini saya ini masih ragu apakah untuk yang pengakuan laba bersihnya si investi ini kita masih boleh catat sebagai bagian pemerintah atas laba investasi atau enggak, karena memang dia tidak berkorelasi dengan penerimaan kas, ya, sehingga keterikatan dia menggunakan istilah bagian KND, pendapatan KND kan tidak terlalu kuat dibandingkan dengan ketika dia menerima dividen, di mana basis kasnya kita menyatakan pendapatan KND, sementara basis akrualnya kita nyatakan harusnya tetap KND juga, gitu kan biasanya kan sama nih antara basis kas sama basis akrual, gitu ya. Jadi untuk sementara kalau di kelas kita ya, kalau Anda mau mengakui laba bersihnya, Anda boleh pakai istilah ini, bagian pemerintah atas laba investasi ya. Nanti sampai saya cek lagi di PMK 169-nya ya. Nah, tapi kalau untuk dividen, Anda tolong pakai istilah ini ya, baik di akrual maupun kas, gunakan istilah pendapatan kekayaan negara dipisahkan. Oke. Ada pertanyaan? Silakan, Mbak, Mas. Oke, ini clear ya. Ini enggak usah. Ini orang tua investasi permanen. Tahu ya kalau investasi non permanen itu berarti investasi yang yang tidak tepat yang mana nomor 6? Mas Yahya. Nomor 6. Pernyataan berikut ini kurang tepat menggambarkan investasi non permanen. Kayaknya sih Pak, termasuk di dalamnya pembayaran iuran pada lembaga kerjasama internasional. Soalnya itu kan pengeluaran. Oh, yang benar. Kan itu pembayaran iuran, Pak. Kalau pembayaran iuran nanti dibalikin lagi kan? Ya. Kurang tepat. Pendatang dari pendapatan hasil investasi dari dividen tidak dicatat oleh BUN, piutang dan pendapatan. Bentar.
iuran pada lembaga kerjasama internasional itu investasi non permanen. Lembaga kerjasama internasional. Iya sih, biasanya masuk permanen dia karena nggak kita ambil lagi iurannya. Berarti kurang tepat ini ya. Saya kadang-kadang terjebak dengan soal saya sendiri. Oke. Oke, ini langsung ini aja. Nah. Ya, ini Mbak nomor 9. Nomor 8, nomor 8. Nomor 8 Mbak Anissa Pambayun udah muncul lagi belum? Mbak Anissa udah ada lagi belum? Kalau belum, Mbak Devia. Siapa? Silakan Mbak Devia. Nomor 8, BA Bun melakukan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar ekuivalen 20 miliar dan bunga sebesar 1 miliar berdasarkan dokumen SP2D yang diterbitkan oleh KPPN khusus pinjaman dan hibah. Ayat jurnal yang tidak tepat adalah yang A ya, Pak? Kenapa yang A? Karena itu benar, Pak. Harusnya pengeluaran pembiayaannya berapa, Pak? 20 miliar. 20 miliar, betul. Jadi pengeluaran pembiayaan itu biasanya berkaitan dengan nilai nominal utangnya. Ya. Sementara kan yang 1 miliar kan bunga. Jadi terpisah ya pengeluaran pembiayaan 20 miliar, belanja bunga 1 miliar. Ya, ini kan sudah ada belanja bunga 1 miliar nih. Sehingga nggak mungkin pengeluaran pembiayaan 21. Oke. Oke, yang EC ini soal 1 ini nggak relevan, tidak ada Bang Cacis. Ini soal 2 hampir sama dengan yang tadi ya. Saya ingin ini dulu deh. Teman-teman udah ngecek soal ini belum? Sudah ada ngecek sampai soal 3 belum? Kalau yang ini kan sebenarnya mirip dengan ini tadi kan. Portofolio atau dividen ya. Ini nanti teman-teman bisa kerjakan yang ini. Saya ingin mancing ini yang dulu nih soal 3. SBN diterbitkan 1000 lembar ya. Nilai kuponnya 50 juta. Berarti 50 juta kali 1000 berapa? Oh, sudah ada di sini ya 50 miliar ya. 50 miliar. Kemudian suku bunganya 8% dari nilai kupon per tahun dibayarkan tiap 6 bulan yaitu 1 April dan 1 Oktober. Oke. Tanggal mulai berlaku SBN adalah 1 April 2023 dan berakhir 31 Maret 2028. Oke. Penjualan SBN dilakukan 1 April, kebetulan pembayarannya bersamaan dengan tanggal pembayaran bunga. Penerimaan SBN-nya ya. Nah, ini untuk mensimplifikasi contoh soal ya. Kan bisa jadi terbitnya nggak sama persis dengan periode tanggal bunga. Itu nanti ada semacam pengakuan piutang ya. Kemudian ada diskonto 5 miliar ya, ini diskonto 5 miliar. Sehingga kita hanya terima 45 miliar ya. Nilai diskonto akan dilakukan amortisasi dengan metode garis lurus. Ini enak kalau metode yang punya efektif itu lebih susah ya. Selama 5 tahun dengan nilai amortisasi 1 miliar. Nah, ketika ada transaksi seperti ini, Anda diminta bikin ayat jurnal, maka yang bisa kita identifikasi adalah pertama saat penerbitan, ya enggak? Saat terbit, yaitu tanggal berapa Mbak? Mas? 1 April 20 X3 saat terbit ya. Saat terbit kira-kira jumlahnya gimana? Yang mau ngasih ini pendapat? Mas Pandi? Siapa? Silakan Mas. Pas terbit, berarti kan dapat uang Pak ya? Berarti jurnalnya didel pada utang jangka panjang.
50M untuk akrualnya. Oke. Terus kasnya didel pada penerimaan penjualan SBN, bukan Pak? Ya. Didel pada penerimaan penjualan SBN. Pembiayaan ya, penerimaan pembiayaan. Dulu baru stepnya penjualan SBN. Ya, mau DBN lagi. Apa sih ngajarin DBN? DBN. 50M. Ini dulu ya. Nah, awal gini dulu nggak apa-apa. Terus gimana setelah ini? Maaf. Terus itu pengakuan diskontonya. Diskonto SBN pada Dikel 5M. Dikel 5M ya. Ya, 5M. Yang akrual. Yang kasnya belanja diskonto pada Dikel 5M. Ini mending tak gini aja ya. Jadi satu akrual ya, biar nggak bingung ya. Iya, Pak. Ambil gitu ngerjain saya. Taruh sini akrual jadi satu akrual gitu kan enak. Ya enggak? Nah, gini ya. Kemudian kasnya adain aja. Kasnya belanja diskonto pada Dikel. Nah, belanja diskonto, betul sekali. Belanja diskonto pada Dikel. Ini saya sederhanakan ini ya Mas ya, prosesnya ya. Karena bisa jadi nanti kan soalnya misalkan terbit SPM-nya dulu, kemudian SP2D dulu gitu ya. Kalau itu SPM berarti kita bilangnya pengeluaran atau apa ya, yang masih harus dibayar gitu ya. Tapi yang belanja ya, terutama sama belanja ini ya. Belanja diskonto yang masih harus dibayar gitu. Tapi kalau ini seolah-olah langsung SP2D gitu ya. 5M. Salah. Oke, makasih Mas Pande. Kemudian itu kan tanggal 1 April nih. Kira-kira kita perlu nyatat lagi tanggal berapa? Mbak Rizky? Mbak Rizky udah belum hari ini? Siapa? Tanggal 1 Oktobernya. Ya. Untuk pembayaran bunga. Bayaran bunga ya. Bayaran bunga. Mana judulnya, Mbak? Yang akrual itu beban pembayaran bunga utang pada Dikel. Bunga pada Dikel ya. Ya. Apa nilainya? Senilai 2 miliar. Dari mana 2 miliar? Dari 4% kali 50 miliar ya? Iya, setengah. Ya, betul. Oke. Kemudian yang kas belanja pembayaran bunga utang pada Dikel. Ya, pada Dikel. Oke, 2M ya, Mbak. Oke. Makasih, Mbak Rizky. Siapa? Ini saya tandain ini. Ini nanti yang ada catatan tak berikan ke Anda, tak balikkan. Tak masukkan ke Google Classroom maksudnya ya. Nanti bisa ngelihat. Kemudian tanggal berapa lagi kita perlu nyatet? Ini sebenarnya materi pelajaran ini, pengantar akuntansi. Itu diterapkan di instansi pemerintah, ya. Tanggal berapa lagi, Mas, Mbak? Ini berarti kita melakukan accrued interest expense ya, pengakuan beban bunga di akhir tahun karena sudah berjalan ya dari 1 Oktober ke 31 Desember ada 3 bulan ya. Tapi at the same time kita melakukan amortisasi atas diskonto ya. Diskonto kan diamortisasi menurut garis panjang ya, metode garis panjang saja. Kok garis panjang sih? Metode garis lurus ya. Ayo, pada ngantuk kan nih? Metode garis lurus ya. Garis panjang nggak ada protes. Metode garis lurus. Selama berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Di tahun itu dalam berapa bulan?
9 bulan. 9 bulan. 9 bulan. Jadi hati-hati ya, itu 9 bulan, 9 per 12 kali nilai amortisasi diskon tahun. Nah, coba pancingan tuh. Oke, tadi habis Mbak Rizky, sekarang Mas Muhammad Nasuha Afandi. Siap. Oke. Bentar Mas ya, saya tak lihat portal dulu ya. Oh, siap, Pak. Bentar. Saya ini dulu. Nanti Anda lihat portalnya dong. Apa sih? Betul-betul lihat portal kan. Ayo, Mas Naswa gimana? Tanggal 31 Desember kira-kira gimana sih zonanya? Yang amortisasi diskonnya ya, Pak? Ya, ini berarti pelan-pelan dulu ngakuin ini dulu, Mas. Ngakuin apa namanya? Accrued interest. Accrued interest-nya berarti ya beban pembayaran bunga. Beban bunga pada Pak. Bunga, Pak. Ya, betul. Berapa nilainya, Mas? 1 miliar, Pak. Nah, tepat sekali, 1 miliar. Terus, nah baru nih, amortisasinya gimana? Amortisasinya berarti beban pembayaran bunga. Ke situ sih. Ingat ya, kalau amortisasi diskonto itu akan menambah nilai utang atau tidak? Atau mengurangi utang? Dia mengurangi diskontonya sih, Pak. Iya, mengurangi diskontonya ya. Dengan kata lain, dia akan menambah beban bunga atau mengurangi beban bunga? Nah, itu aja pertanyaannya harusnya ya. Menambah, Pak. Menambah beban bunga. You sure about that? Nah, coba kita lihat ya. Gimana di sini amortisasinya? Berarti beban bunga pada diskonto SBN, Pak. SBN ini berapa, Mas? 750, Pak. Dari mana 750? 1 miliar dikali 9 per 12. Betul, 750 juta ya. Gini ya, Mas ya. Jadi 9 per 12 dikalikan, mana kok kali jadi ini? Nah, kali RP 1M. Dari mana 1M? 1/5 dari 5/5. Contoh ya. Ya. Ini ya. Ini hasilnya. Jadi betul dia akan menambah nilai bunga. Kalau dia diskonto premium, dia akan mengurangi beban bunga. Oke, makasih Mas Nasuha ya. Ini ya Mbak, Mas, kira-kira sebenarnya akuntansinya ini nggak susah ya, tapi nanti ketika ada case-case yang spesial ini memang agak berbelit ya. Misalkan nih, saya kasih contoh, kalau ada piutang pemerintah yang dikonversi menjadi penyertaan modal negara. Kira-kira si SAIP 9903 nyatetnya apa tuh? Ini ada piutang nih ya, piutang pemerintah. Tapi piutangnya itu sebenarnya bukan piutangnya dia nih, bukan piutang dari SAIP. Misalnya ada piutang dari satker lain ya, satker bun yang lain ya. Kayak kita pernah mengkonversi piutang ke Pertamina, yaitu piutang penerimaan migas sebesar 9,3 triliun, kita konversi menjadi penyertaan modal negara. Nah, itu kan penerimaan migas kan bukan domainnya SAIP, tapi domainnya SATK, transaksi khusus. Nanti kita belajar di pertemuan ke-14 ya. Transaksi khusus tuh. Itu kan satkernya beda. Bahkan BABU-nya juga beda. Yang satu transaksi khusus, ini SAIP. Ya. Jadi ketika ada konversi piutang oleh satker SATK, apa responnya dari SAIP ketika
itu menjadi penyertaan modal negara dengan asumsi sudah keluar PP-nya nih, sudah keluar PP yang mengesahkan adanya penyertaan modal negara. Nah, kira-kira si SAIP BA Bun 9903 nyatetnya gimana? Which is BA 9903 ini nanti nyatet siapa? Satker pengelola portofolio atau Satker pengelola dividen? Kalau berkaitan sama nilai-nilai investasi, siapa yang nyatet, Mbak, Mas? Halo, kan cuma dua nih. Portofolio. Kalau Satker pengelola dividen khusus fokusnya penerima dividen ya. Tapi kalau ke penambahan ya investasi atau divestasi itu Satker pengelola portofolio. Sehingga ketika terjadi PMN ya, maka Satker pengelola portofolio akan mencatat mana kira-kira? Dia kan berarti Laporan pembiayaan, Mbak. Kan ini ya. Laporan investasi. Ini investasi permanen misalkan gitu ya. Oke, ini perolehannya bukan perolehan tunai. Bukan perolehan tunai ya, nggak ada penerimaan tunai, nggak ada cash yang keluar ya. Terus kreditnya apa kira-kira di sini? Ini ya, koreksi ekuitas. Atau saya biasanya juga ajarinya transfer masuk. Jadi seolah-olah dapat tambahan aset ya, tambahan aset ke dia. Kan investasi kan masuk aset, ya enggak? Ini ya. Nah, kalau bagi si SATK-nya sendiri dia transfer keluar pada piutang, piutangnya hilang. Ya. Ini kalau ada PMN. Kemudian kalau ada hibah saham, menerima hibah saham. Misalkan pemerintah menerima hibah saham. Kira-kira jurnalnya gimana? Yang mencatatkan pasti Satker pengelola portofolio juga kan? Ya enggak? Tiba-tiba kita dapat hibah, tadinya nggak punya saham jadi punya saham nih. Ini bukan papa minta saham ya. Ini. Ketika pemerintah menerima hibah, maka Satker portofolio penyatatnya gimana? Kan tetap dia investasi saham ya, investasi permanen ya, Mbak, Mas. Tidak ada permainan uang kas di sana sehingga tidak ada jurnal kasnya, nggak ada penerimaan atau pengeluaran pembiayaan, nggak ada. Di sini nah jadinya hibah langsung yang belum disahkan. Tuh, ini ya. Ini ya, karena kalau hibah langsung kan memang boleh dicatat oleh Satker di luar SA Bun Sikubah. Nah, pencatatnya ini hibah langsung, dia nggak bisa langsung nyatat pendapatan hibah. Kenapa? Karena kan dia bukan BA Bun 9902. Jadi meskipun sesama Bun, bukan berarti dia boleh nyatat hibah, nggak boleh. Karena tetap yang boleh nyatat pendapatan hibah hanya Sikubah ya dari BA Bun 9902. Sementara ini kan 03. Ini ya kasus-kasus khususnya seperti ini ya. Terus kalau ada divestasi, sebenarnya di slide video saya juga ada kayaknya. Jika terjadi divestasi saham, maka Satker, sekali lagi banyakkan kasusnya di Satker pengelola portofolio ya. Portofolio. Kira-kira gimana Mas? Terjadi divestasi saham, ketika dapat duit nih ya. Terus di saham, misalkan nilai bukunya itu Rp 2 miliar ya. Dijual di harga P2,2 miliar. Nah, kira-kira gimana? Satker pengelola portofolio nyatetnya gimana? Terima uang ya. Detail gini ya, Mbak, Mas. Tahu nggak? Terima uang berapa nyatetnya, Mbak, Mas? 2,2, Pak. 2,2. 2,2, Pak. Kemudian kreditnya investasi permanen gini ya. Ya. Besar 2M gini ya. Kemudian di sini apa? Pendapatan pelepasan investasi. Pelepasan aset. Nah, Surplus istilahnya surplus ya. Surplus atau pendapatan penyesuaian ya. Coba nggak apa-apa sih misalnya seperti pelepasan investasi atau misalkan ada pakai istilah pendapatan penyesuaian. Tapi kayaknya surplus deh ya. 0,2M.
Atau sama-sama di LO nanti ya. Nah, ini ya. Nah, ini di mana? Akrual ya, Mbak, Mas. Terus kasnya gimana? Di del pada penerimaan pembiayaan pada lagi nggak? Ini aja. Iya. Berapa nilainya? NBP, Pak. Bukan pajak. Saya merasa di sini ada jurnal satu lagi loh, seingat saya. Pakai surplus lagi bukan, Pak? Atau pendapatan PNBP, Pak. Ya dia pendapatan PNBP itu ada namanya PNBP-nya PNBP apa ya? Karena kalau penerimaan pembiayaan kan biasanya ke nilai pokoknya, kan nilai bukunya itu ya. Nanti sekali sama dicek ya, Mbak. Mas di video saya kayaknya ada. Atau di PMK-nya langsung ya. Salah. Kok nggak bilang sih kalau salah? Yeah. Oke. M. Wah, nggak terasa ada 1637. Oke. Ada pertanyaan, Mbak, Mas? Ada tambahan-tambahan dari saya nih. Ini nanti soal tugas yang sudah muncul di Google Classroom. Coba kita lihat tugasnya ya. Enak nih untuk 1 tahun saya kasih tugasnya cuma sedikit doang tuh, cuma 2 soal doang tuh. Berapa tuh? Tugasnya ini aja. Kita bikin ayat-ayat ini ya. Ini baik satker pengelola portofolio maupun satker pengelola investasi. Oh, ini sudah tak bisa-bisa nih. Ini siapa yang nyatet siapa nyatet apa ada di sini ya. Anda tinggal ikutin ini. Kemudian yang soal 2 itu sudah jelas nih. Sudah diminta ini utangnya. Kemudian yang ini terkait dengan investasi, tapi sudah dipisah antara pengelola portofolio dan pengelola dividen. Ya, kalau dia ada dividen saham, itu tidak ada pencatatan di satker. Ya, baik pengelola portofolio maupun pengelola dividen. Gampang. Baik, any questions please? Silakan kalau ada yang masih mau didiskusikan. Oke, jika nggak ada pertanyaan, happy end year break. Selamat libur akhir tahun ya, Mbak, Mas. Jumpa tahun depan, insya Allah. Jumpa tahun depan, mudah-mudahan teman-teman tetap jaga protokol kesehatan. Yang mau liburan silahkan aja, tapi tolong jangan tempat-tempat yang membuat kita banyak terpapar gitu ya. Jadi benar-benar kesehatan lebih utama buat kita, dan sekedar kesenangan semata ya. Memang kita bosen di rumah terus ya, sudah berbulan-bulan. Tapi ya kalau mau keluar-keluar ya naik sepeda aja kayak saya nih ke WS gitu ya, kemana-mana. Balik lagi ke mana. Ya, jalan-jalannya benar-benar menjaga diri ya. Oke, tolong kerjakan soal tugasnya itu, kumpulkan tahun depan ya, masih lama ya. Teman-teman tolong segera mengumpulkan proposal KTTA ya. Karena kalian pada terlambat nanti yang repot kaprodinya, kasihan ya. Nanti kaprodinya harus nagih-nagih ke dosbing kan dosbingnya banyak banget. Gimana coba harus ngertiin dosbing sebanyak itu. Jadi mohon 2 pekan liburan ini tolong Anda gunakan benar-benar untuk menyelesaikan KTTA proposalnya. Bimbingan-bimbingannya nanti kalau ada yang belum responsif dosennya bisa dilaporkan ke saya ya. Oke, baik, salam sehat buat teman-teman semua ya. Semangat pagi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.